Oke, ketemu lagi sejawat Dopa. Mohon maaf nih terlambat, hampir setengah jam baru selesai pasien dipraktekan ya. Kayak gini sepertinya kalau di yang usaha sendiri itu meskipun banyak pasiennya tetap capeknya ya, tapi rasa senangnya juga ada ya. Jadi mungkin kalau Anda yang sudah berprofesi mau buka praktek sendiri atau layanan sendiri, itu memang lebih saya sarankan ya, tetap nanti kalau mau sambil kerja di luar, di rumah sakit, klinik tidak ada masalah. Cuma kalau punya sendiri juga satu, itu bisa rasanya lebih puas ya. Oke, biar nggak nganter sana sini ya, karena memang konsepnya untuk IG Live ini tidak terlalu terkonsep secara rapi. Jadi apa yang mungkin saya pikirkan nanti yang akan saya sampaikan. Jadi untuk malam ini saya membawakan, memang di judulnya memang untuk bisnis mahasiswa kesehatan ya. Kenapa saya tiba-tiba balik lagi ke mahasiswa kesehatan, yang kemarin sudah ke profesi, sekarang balik lagi ke mahasiswa. Karena untuk mahasiswa ini ya jadinya sih kalau bakal untuk sebelumnya nanti masuk ke dunia profesi ya. Jadi kita coba melakukan menanamkan jiwa entrepreneur sejak dini, agar ketika nanti sudah lulus itu nggak bingung lagi nih, tidak hanya sibuk mencari lowongan kerja di klinik atau apapun itu. Jadi ini mahasiswa kesehatan tuh luas ya, nggak cuma kedokteran. Jadi nanti ada kedokteran, mungkin ada dari farmasi, dari psikologi, dari mana lagi ya, kedokteran gigi, perawat, bidan, semua ya. Itu kalau bisa udah ditanamkan jiwa entrepreneur dari sebelum nanti lulus ya, sehingga setelah lulus bisa kerja sambil buka usaha sendiri, sambil buka usaha. Jadi uang dari hasil kerja nanti dipakai buat modal, terus kemudian sambil bangun bisnis, sambil bangun sistem. Mau sekolah lagi setelah selesai sekolah yang ini bisa aja ya, malah justru nanti bisa untuk modal selama sekolah. Mungkin sebagai gambaran, saya juga dulu waktu ambil sekolah spesialis itu juga dapat dananya justru dari selama saya sekolah ya, dari klinik yang sudah saya bangun, klinik Raisa ya, klinik vaksin Raisa. Itu setelah lulus saya bikin klinik vaksin itu di Jogja. Ceritanya panjang, sejarahnya panjang, mungkin tidak untuk dibahas malam ini. Pada intinya kalau mau lanjut sekolah lagi pun bisnis itu tetap bisa, justru malah menghidupi. Jadi selama sekolah saya tidak terlalu tergantung sama istilahnya pemberian dari orang tua. Justru saya sebenarnya bisa bayar sendiri, bisa tetap menghidupi keluarga, bahkan menghidupi staff atau menghidupi karyawan ya. Justru impactnya jauh lebih besar. Banyak yang teman-teman saya yang saat hampir semua malah ya, saat sekolah itu menggantungkan pada gaji dari istri, gaji kemudian uang dari orang tua dan segala macam. Padahal tanggung jawabnya untuk sebagai kepala keluarga ya tetap di kita yang misalnya udah berkeluarga ya. Oke, lanjut. Ini saya ada contekan dikit ya, meskipun bukan slide. Jadi mungkin yang belum kenal saya, salam kenal lagi. Saya lupa, saya Dr. Odi Anggani, saya spesialis TAT-KL. Untuk pekerjaan ya bisa dibilang saya serabutan itu artinya saya wirausaha sebagai civil servant juga iya. Nah, civil servant di mana nanti silakan Anda cari sendiri. Saya di wira swasta juga, dan saya baik klinisi maupun sebagai dosen juga ya. Dosen di mana ya nanti dicari sendiri ya, karena pembahasan kita nggak ke arah sana. Jadi, nah, pengenalan bisnis saat kuliah ya. Dulu saya waktu sekarang kan kita balik lagi ya, saat kuliah. Jangan-jangan saya nggak pernah bisnis nih saat kuliah, ngajari suruh bisnis, jangan dulu nggak pernah bisnis.
saya mengenal bisnis itu justru malah dari SMA ya, tapi bukan bisnis yang skalanya besar yang terus menguntungkan kemudian ya jauh lah dibandingkan sekarang, tapi paling enggak dengan memulai itu saya memulai belajar tentang laporan keuangan dan segala macam itu dari hal-hal kecil seperti itu, mempelajari proses produksi, mempelajari marketing, kemudian mungkin juga mempelajari hal-hal lain yang terkait yang ternyata sangat berguna saat saya sudah lulus, dan itu pun sama sekali tidak diajarkan di bangku sekolah baik SMA maupun saat kuliah. Jadi mau tidak mau kita harus mandiri mencari referensi sendiri. Mungkin beberapa sekarang kampus sudah mulai aware dan memasukkan kurikulum entrepreneurship di kurikulum tambahan ya, masih kurikulum tambahan bukan kurikulum utama. Padahal harusnya kalau memang dari universitas itu sudah mulai aware terkait kesejahteraan dari siswa didiknya, harusnya kurikulum entrepreneurship ini harus jadi materi misal jadi blog sendiri harusnya kalau menurut saya, karena banyak hal yang bisa dipelajari di entrepreneurship itu yang ternyata itu nanti yang menentukan status kita, finansial kita dan segala macam setelah lulus itu jauh lebih besar di situ. Ya saya tidak memungkiri bahwa apa yang diajarkan selama ini itu memang mengarahkan kita untuk menjadi pribadi pegawai unggul ya. Jadi Anda mempelajari tentang medis dan segala macam sampai detail, Anda sampai hafal dan segala macam itu ranahnya ranah pegawai ya, bukan ranah sebagai seorang leader sebenarnya. Leader itu biasanya belajarnya sedikit-sedikit tapi bisa mengumpulkan beberapa orang untuk bekerja bersama untuk bikin impact yang jauh lebih besar. Nah, mungkin kebanyakan orang lebih ingin cari aman, banyak belajar medis dengan asumsi bahwa dengan lebih banyak pengetahuan status kesejahteraannya akan lebih baik. Ya memang lebih baik, tapi tidak jauh lebih baik ya. Artinya kalau mau yang jauh lebih baik ya Anda harus belajar tentang entrepreneurship. Oke, makanya sekarang ya nggak salah kalau ada pernyataan generasi milenial susah punya rumah. Jadi kalau udah kerja pun yang dipikirkan rumah pasti KPR ya, bukan berpikir gimana caranya bisa beli secara tunai. Kalaupun beli secara tunai mungkin di daerah yang jauh di pinggir sana, tidak berpikir bagaimana bisa beli tempat tinggal di tengah kota, bahkan kalau bisa di hunian mewah, paling enggak di komplek mewah dengan cash, paling tidak cicil, bukan hutang bank ya. Cicil itu kan nanti baru dipakai setelah selesai cicilan ya, untuk ganti nabung mending dibuat cicil rumah itu nggak apa-apa, tapi kalau mikirnya adalah hutang bank itu berarti sudah terlalu jauh menurut saya. Akhirnya ada hanya balapan antara penghasilan dan cicilan bank. Jadi dengan entrepreneurship, teman-teman jangan lupa, apalagi yang masih sekolah, itu sudah tidak ada lagi istilah mikir sudah kerja 5 tahun masih mikirnya KPR, udah enggak. Makanya kalau bisa dari sekarang sudah dipersiapkan. Nah, balik lagi biar nggak ngelantur lagi ya, pengalaman saya ya saat kuliah. Sekarang udah kuliah. Kalau SMA tadi udah saya sebutkan, saya mulai usaha kecil-kecilan, entah itu cuma jual stiker dan segala macam, meskipun nggak laku juga ya, tapi paling nggak ada pengalaman. Sekarang lanjut lagi saat kuliah. Dulu waktu awal-awal kuliah itu saya sempet ke salah satu bimbingan belajar itu buat ngelamar pekerjaan ya, buat jadi tutor, tapi ditolak. Nah, kita tahu sendiri, misal saya di kedokteran, dari bimbel pasti tahu kalau orang-orang anak-anak kedokteran itu jadwalnya dikenalnya padat, meskipun sebenarnya kita sendiri tahu bahwa sebenarnya masih banyak waktu luang di waktu malam. Itu terkenal padat sehingga ditolak ya untuk jadi tutor bimbel. Waktu itu saya mau nyari biologi tapi ditolak ya. Kemudian ada loker di koran waktu itu, apalah nggak jelas, lupa waktu itu ya. Akhirnya datang ternyata
hanya menawarkan MLM. Nah, mungkin ada juga yang sempat ketipu kayak gitu ya, sudah datang ternyata hanya untuk ditawari MLM, padahal tulisannya lowongan kerja ya. Dulu sistemnya seperti itu. Kemudian yang lainnya apa ya, saya ya kayak anak-anak sekarang pada main trading-tradingan ya, dulu ya sempat main forex gitu. Ya saya tahu meskipun saya tahu sebenarnya saya mungkin tidak akan dapat banyak keuntungan dari sana. Paling enggak saya belajar tentang makroekonomi waktu itu ya. Jadi tentang kebijakan moneter, kebijakan baik dalam negeri luar negeri yang kira-kira akan berdampak pada makroekonomi di dalam negeri itu. Jadi tahulah ada ya seperti ini. Oh, kebijakan The Fed tuh arahnya ke sini ya. Pokoknya seperti itu. Sekarang ilmu-ilmu seperti ini sudah mulai banyak ya di YouTube. Dulu jarang banget ya, harus searching sendiri di Google dan segala macam. Sehingga kemampuan untuk menggunakan search engine itu sangat menentukan sekali kalau dulu. Kemudian saya waktu itu sudah mulai belajar saham ya. Saham kalau ini benar-benar saham beneran ya. Bukan trading, dulu investasi saya sistemnya. Jadi saya mempelajari laporan keuangan, saya memvaluasi laporan keuangan selama 5 tahun ke belakang dan segala macam. Ya dari itu saya belajar banyak ya tentang laporan keuangan, gimana bahkan sampai gimana bikinnya, bukan cuma membaca aja. Saya sampai karena saking penasarannya bagaimana sih sampai munculnya suatu neraca, munculnya arus kas, munculnya laporan laba rugi, sampai belajar ke jurnal cara bikin jurnal itu seperti apa, jurnal umum. Kemudian ya sampai terbentuk itu laporan keuangan ya, sering kita lihat mungkin kalau yang saat ini masih bermain di saham, meskipun saya sekarang malah sudah enggak ya. Saya lebih senang menginvestasikan uang saya ke bisnis saya sendiri kalau sekarang. Ya jadi kalau sekarang kan baru ngetren ya, saham baru ngetren akhir-akhir tahun ini ya, generasi milenial. Kalau saya sudah mulai dari berarti tahun berapa itu ya, 2009-2010 saya sudah masuk ke dunia saham, dimana kalau teman-teman saya nggak, ya mungkin ada satu yang justru dari luar UMY, saya di UMY ya, itu yang sama juga sempat sudah main saham waktu itu, jadi kami sering kadang ngobrol tentang itu. Kemudian beliau sekarang juga bareng sama saya, kemudian dia di staff di Radio Sarjito, saya di bagian THT. Kemudian desain grafis ya mungkin karena saya paham sendiri ya, saya tidak terlalu bagus ketika menggambar. Saya juga harus memahami apa kelebihan dan kekurangan saya. Saya ketika gambar memang dari kecil kurang bagus, meskipun seneng gambar, tapi ya tetap hasilnya nggak maksimal. Akhirnya saya ya tahu diri ya, meskipun waktu itu saya mengerjakan beberapa proyek freelance untuk desain grafis. Dulu kan ada proyek online untuk bikin desain, kemudian animasi, saya juga belajar animasi, termasuk animasi flash, bikin codingnya flash dengan kode, bikin game kecil-kecilan dengan flash itu dulu juga bisa. Jadi intinya bukan di berapa yang saya hasilkan waktu itu, memang saya senang aja mempelajari sesuatu untuk menghasilkan sesuatu sehingga ada imbal hasil dan segala macam. Dulu saya bikinkan animasi freelance itu sebuah klub football itu rugby ya kalau bahasa Indonesia, mungkin yang lebih terkenal rugby, football Amerika. Itu cuma dibayar berapa, $15 untuk animasi berapa menit ya dulu. Jadi bikin tentang profil tim rugby dalam bentuk animasi. Kemudian ya cuma sekali itu aja ya goal untuk untuk projectnya, lainnya nggak pernah. Kemudian belajar tentang website, blog. Kemudian saat internship saya baru mulai yang benar-benar aktif reseller alat kesehatan, reseller lain-lain macam-macam, nggak punya alat kesehatan ya, cuma yang saya tekankan di alat kesehatan karena nanti
terkait sama materi kita kali ini. Dulu jual itu juga seruling tin penny whistle. Kalau kita nyebut tin penny whistle itu kayak yang serulingnya dijual Andre and the Course. Kalau mungkin ada yang masih tahu, zaman-zaman saya kan ada yang band namanya The Course, itu ada pakai seruling itu. Nah itu dulu jualan seperti itu saat dokter internship, karena gajinya sangat tidak mencukupi, apalagi saya di luar pulau. Nah itu karena sudah belajar dan dari sebelumnya akhirnya sudah terbiasa ya. Jadi saya sudah membiasakan dari saat kuliah. Nah mungkin dengan adanya platform Dopa ini kami berharap bisa lebih mendorong lagi. Kalau dulu kan saya karena cuma iseng, pengen penasaran, dan belum ada ini komunitas bisnis kedokteran yang terstruktur, apalagi untuk mahasiswa kedokteran. Nah, Dopa ini ingin mengajak mulai dari mahasiswa kedokteran sampai sudah jadi dokter atau jadi profesi, entah itu perawat, bidan dan segala macam, agar kesejahteraan kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa terangkat. Tidak usah takut, misal Anda bikin ketahuan ke depan sudah lulus, bikin praktek, sebelahnya ada praktek lagi, rezeki itu nggak akan tertukar ya. Counter HP yang berderet satu jalan saja malah justru lebih ramai daripada dia bikin sendiri tempat baru dan sendirian, itu belum tentu malah ramai. Justru berderet seperti itu orang tahu, oh kalau mau cari yang lengkap di jalan itu aja ya. Kalau di Jogja di Jalan Moses itu ya terkenalnya dulu. Artinya ya rezeki itu udah ada yang ngatur, kita tinggal mengusahakan aja, berdoa, memberi, istilahnya sedekah dan segala macam. Tapi ya harus ada ilmunya ya. Kalau nggak ada ilmunya ya akan susah. Oke, itu pengalaman saya ya. Jadi biar ada gambaran. Jadi kalau bisa jadikan yang sudah saya kerjakan tadi itu tolak ukur minimal ya, tolak ukur minimal agar teman-teman sekalian yang masih sekolah di dunia kesehatan, entah itu dokter, bidan, perawat, psikolog, gizi, sarjana kesehatan masyarakat, itu bisa menyiapkan diri setelah lulus. Jangan tergantung tentang lowongan pekerjaan. Kerja boleh, justru memang lebih saya sarankan di awal, bahkan orang-orang besar di sana pun dulu waktu awal mereka pun kerja, entah itu kerja di bank dan segala macam, karena kita harus belajar tentang budaya perusahaan, bagaimana menjadi seorang karyawan, itu rasanya seperti apa sih. Nantinya kan kita juga ingin memperlakukan karyawan seperti kita diperlakukan saat bekerja. Cara perekrutan karyawan kita merasakan, oh seperti ini ya kalau merekrut karyawan, cara membagi divisi dan segala macam yang secara tidak langsung Anda bekerja itu sambil belajar. Jadi jangan hanya mencari keuntungan finansial, di samping mencari koneksi juga ya, itu yang sangat penting. Jadi bekerja itu jangan fokusnya di finansial, jangan bergantung pada gaji, itu yang sering kali disebutkan. Ketika Anda bergantung pada gaji ya akan susah untuk mencapai kesejahteraan. Baik lagi nanti ujung-ujungnya mikirnya kalau butuh sesuatu kredit ya. Tapi kalau Anda punya jiwa entrepreneur, gaji itu hanya Anda putarkan lagi ke bisnis Anda, diputar lagi seperti itu untuk menghasilkan impact yang lebih besar ya. Jadi itu sekilas. Terus sekarang alasan kenapa pentingnya untuk belajar entrepreneurship sejak dini ya, agar Anda punya istilahnya tujuan hidup ya. Kalau Anda hanya bekerja datang pagi pulang malam seperti itu, terus hanya untuk mendapatkan gaji yang mungkin kenaikannya pun mungkin tidak sebanding dengan kenaikan UMR, apalagi Anda masih fresh graduate nantinya, apalagi Anda bekerja saat masih mahasiswa sebagai freelance, itu susah ya. Dan punya tujuan hidup, maksudnya tujuan itu bukan harus finansial ya. Tujuan itu Anda memberikan dampak secara sosial, Anda memecahkan masalah sosial, masalah yang ada di luar sana. Itu kan berarti Anda sudah mulai memiliki tujuan hidup. Kalau hanya untuk menghasilkan uang ya semua orang ya tujuannya ya itu, cuma apa dampak dari Anda itu untuk sampai bisa menghasilkan keuntungan finansial. Anda harus memberikan dampak secara sosial dulu. Semakin besar dampak sosial yang Anda bisa berikan ke masyarakat, ya semakin besar imbal balik ke Anda
ya. Apalagi Anda masih memberikan lagi, istilahnya Anda dapat keuntungan finansial, disedekahkan lagi, diinfakkan lagi, agar baliknya lebih banyak lagi seperti itu terus. Hanya kalau di buku saya itu saya menulis give more to get more, and then get more to give more. Jadi Anda itu kalau mau mendapat lebih, ya berikan dulu yang lebih. Setelah Anda mendapatkan yang lebih, Anda wajib memberikan yang lebih lagi dari yang lebih sebelumnya. Gitu terus muter sampai berlipat-lipat ya. Kemudian yaitu tidak diajarkan selama sekolah. Kalau mau diajarkan sangat-sangat superficial dan baru pada mulai melek tentang entrepreneurship, healthpreneurship terutama, itu ya baru akhir-akhir ini menurut saya. Padahal sektor kesehatan itu kalau mau digarap, dikerjakan, itu keuntungan finansialnya cukup tinggi sebenarnya. Makanya jarang ya kita dengar klinik harus pitch deck atau harus muter cari event, hibah dan segala macam, karena memang sudah untung dan secara pribadi sudah untung dan kita nggak butuh investor gitu. Justru adanya investor itu malah terlalu mengurangi bagian kita, itu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau ingin bikin yang besar, skala yang besar kayak rumah sakit dan segala macam, ya kita memang butuh investor ya. Oke. Kemudian berlatih berpikir realistis dibanding idealis. Dengan adanya entrepreneurship ini, Anda ke depan tuh ketika memikirkan solusi itu sifatnya biasanya lebih realistis, bukan cuma sekedar teori. Wah, ini menurut teori Karl Marx, teori ini bahwa ini ya. Itu hitam di atas putih saja ya. Ketika Anda bertemu masalah, ya lihat dulu masalahnya apa, Anda siapa, Anda punya apa. Ya, tidak bisa dikebiahuyah kalau orang Jawa bilangnya, atau disamaratakan semua. Saya pakai senjata A, belum tentu berhasil mengalahkan musuh A. Tapi ada orang lain pakai senjata A bisa mengalahkan musuh A. Atau saya mungkin harus pakai senjata B agar bisa menang melawan musuh A. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada variasi-variasi yang bisa saling terkoneksi. Nah, di samping itu ya saya bilang tadi, memang gaji tenaga kesehatan sekarang sangat miris. Menurut saya sangat-sangat miris. Mungkin teman-teman nanti yang mungkin masih sekolah, cobalah searching, atau kalau mungkin punya kolega, kenalan tenaga kesehatan, sekali tanya lah, berapa sih penghasilan seorang tenaga kesehatan, misal yang dokter umum yang baru kerja di IGD, atau mungkin bidan baru ngikut-ngikut klinik, atau mungkin di rumah sakit, itu nggak mungkin sampai bisa kepikiran mau beli rumah cash gitu ya. Oh, ini dari buku fisioterapi, kakak mulai masuk dunia entrepreneur kapan? Nah, mungkin agak tadi ya, pas awal-awal tadi sebenarnya sudah saya sebutkan. Saya aslinya SMA saya sudah mulai, cuma bukan untuk cari keuntungan finansial ya. Dulu cuma ikut-ikutan aja, ada teman jualan anting dan segala macam, saya ikut-ikutan jualan stiker atau apa, nggak ada yang laku. Tapi dari situ saya belajar banyak ya, maksudnya saya kenal sama yang nyetak stiker. Oh, ternyata dia juga punya produksi sablon kaos nih. Oh, seperti ini toh nyablon kaos tuh. Oh, seperti ini toh desain baju tuh. Zaman dulu kan nggak banyak ya seperti itu. Nyablon kaos masih yang manual, itu yang pakai kanvas itu dulu. Tapi paling nggak saya tahu, oh proses produksi itu seperti itu. Ngobrol juga, akhirnya punya koneksi juga kan, belajar lagi. Ya, jadi kalau mulainya itu SMA sebenarnya. Ya, oke, lanjut lagi sampai mana tadi ya? Ya, gaji tenaga kesehatan ya masih miris, sangat-sangat miris. Apalagi kalau dokter itu masih dokter umum ya. Kalau dokter spesialis mungkin
sudah mulai lumayan ya, sudah mulai ada bentuknya lah, meskipun belum semua. Sekali lagi saya tidak bisa menyamaratakan semua. Ada kolega saya yang baru lulus, kerja berapa bulan, 3 bulan, 3-5 bulan di salah satu rumah sakit swasta, dari sehari 3 jam, karena ini yang baru ya, dia baru satu rumah sakit, sehari itu 3 jam dari Senin sampai Sabtu. Bisa dibayangkan berapa pendapatannya, padahal dia dokter spesialis, masih di angka 1,9 sampai 2,1 bulan. Bayangkan ya, 3 jam sehari seorang dokter spesialis dari Senin sampai Sabtu. Itu kalau Anda tidak memiliki jiwa entrepreneurship ya habis. Ya tentunya beliau anaknya orang kaya ya. Ya kalau saya ya segitu ya udah stres saya. Ya meskipun orang tua sebenarnya juga bisa membiayai, cuma tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga ya saya harus bisa menghidupi sendiri ya. Kemudian ya saya gajinya miris, menurut saya itu tidak sesuai sama apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Artinya masa studi kita, kemudian resikonya. Resiko itu mulai dari resiko tuntutan, resiko mungkin waktu COVID kemarin resikonya sampai seperti itu, kerja dibungkus kayak lemper kayak gitu ya, rasanya nggak karuan ya. Saya sendiri juga merasakan, belum lagi resiko kematian dan segala macam. Itu menurut saya sangat nggak worth it menurut saya. Beda halnya ketika saya buka sendiri seperti sekarang, praktek sendiri, merasa sangat worth it. Kenapa ya? Saya yang menentukan sendiri biayanya, saya yang menentukan sendiri berapa yang saya charge ke konsumen, dan itu menurut saya yang lebih layak. Nah, di samping itu sistem pun masih kadang-kadang kita tidak diperlakukan secara profesional ya. Maksudnya kata-kata mutiara dokter adalah pekerjaan mulia itu justru itu nanti yang akan membebani kita ketika mau bertindak secara profesional. Maksudnya gimana ya? Dokter pekerjaan mulia itu ya bukan berarti terus dibayar sekenanya, nanti terus kalau kita minta penghasilan lebih terus dianggap gimana sih dokter kok nolong pasien kok minta banyak kayak gitu. Itu nggak profesional ya. Istilahnya keperluan spiritual ya spiritual, keperluan yang profesional ya profesional ya. Ya kita digaji sesuai dengan kapabilitas kita harusnya, bukan terus karena kita tenaga kesehatan terus kita nggak boleh minta imbal hasil yang sesuai. Itu nggak profesional menurut saya. Kemudian masih sering kita sendiri itu diadu oleh sistem ya. Kita diadu oleh sistem, diadu dengan pasien yang seharusnya kita saling terikat sama pasien, justru kita malah sering diadu. Kita mau periksa A, B, C, ini ternyata dari penjaminan tidak bisa. Dari penjaminan bilang wah itu ya karena dokternya dan segala macam ya. Seolah yang bikin nggak bisa tuh kita, padahal kita sebenarnya kalau mau ngecek A, B, C ya nggak ada masalah juga kan, atau mau tindakan A, B, C kita nggak ada masalah. Tapi lagi balik, ketika nanti ada tuntutan pasti yang kena dokternya. Sebenarnya dari penjaminan bisa kok, dokternya aja nggak paham tentang ini itu. Itu ya akhirnya ya mindsetnya dari pasien pun kesehatan itu suatu yang murah, preminya pun murah ya, preminya murah, kesehatan terjangkau. Slogannya kesehatan itu biaya kesehatan itu terjangkau, itu justru yang nanti membuat taraf hidup kita semakin tertekan. Kasihan apalagi yang masih fresh graduate ya. Kemudian sekarang sudah ya, itu intinya kurang lebih seperti itu kenapa kita harus mulai bisnis. Di samping kok kita mulainya, kok saya selalu menggaungkan tentang dunia kesehatan, kenapa nggak bisnis lainnya yang udah lebih jelas, yang gampang perizinannya, misal F&B, fashion, udah banyak ya. Pertama udah banyak, kemudian amanah kita sebagai seorang tenaga kesehatan ya kita memajukan dunia kesehatan melalui dunia bisnis.
agar kita bisa mandiri. Jangan sampai kita hanya mengandalkan alokasi dana pemerintah setiap tahunnya. Ya, kalau bisa ya kita bikin tenaga kesehatan tanpa alokasi anggaran pun kita bisa survive. Seperti halnya bisnis-bisnis lain yang menjamur kayak F&B dan juga fashion kayak gitu. Meskipun kita tahu perizinan kadang sedikit lebih susah, tapi ya itu amanah kita di situ. Ada yang kalau mau yang izinnya gampang ya ada, nanti kita coba gali ya. Di samping circle Anda biasanya kan seorang tenaga kesehatan. Mungkin orang tuanya tenaga kesehatan, yangnya tenaga omnya tenaga kesehatan atau segala macam, kakaknya tenaga kesehatan. Artinya Anda lebih terkoneksi dengan orang-orang kesehatan. Dan yang ketika Anda punya produk tentang kesehatan, itu akan lebih mudah lagi bagi Anda karena sudah banyak koneksi di sana. Dan itu memperkuat kita juga sebagai sama tenaga kesehatan untuk saling membantu, saling membahu demi kesejahteraan tenaga kesehatan. Itulah kenapa DOPA itu kita mendorong hal-hal yang semacam itu. Jadi makanya hampir semua kurikulum di DOPA itu tentang bisnis-bisnis kesehatan, karena kita mau mendorong bisnis di sektor kesehatan. Kalau mau gampang ya bisnis aja, F&B, jual minuman kekinian, terpaksanya nggak terdaftar di BPOM, nggak terdaftar di sertifikasi halal juga bisa. Nah, itu tapi lagi kita mendorong sektor kesehatan agar lebih mandiri. Kita jauh lebih menguntungkan kok kalau mau digarap. Bener, sangat-sangat menguntungkan. Makanya kita nggak ada investor pun nggak ada masalah. Ya, jadi kalau bisa UMKM di bidang kesehatan itu ditingkatkan. Cuma ya nggak perlu juga harus ditunjukkan berapa sih keuntungannya. Nah itu kan kalau bisnis lain ya kita diam-diam aja pokoknya, daripada di sniper ini nggak ada ya, nanti dari DJP tahu-tahu wah lezat ini rekeningnya ya. Kan mending diam aja. Yang penting kita tahu sendiri dan kita bisa sejahtera. Sejahtera kan dinikmati sendiri ya, nggak perlu harus dinikmati bersama-sama dengan follower Anda. Oke. Nah, contoh bisnisnya apa sih untuk Anda yang mungkin masih sebagai mahasiswa kesehatan? Banyak ya. Mungkin beberapa contoh tadi yang sudah saya sebutkan terkait pengalaman saya. Ya, ini sebelum saya nyebutkan contohnya masing-masing, saya minum dulu bentar ya. Ya, contohnya apa ya? Ya, mungkin yang banyak, mungkin sampai sekarang mungkin masih ada ini. Di zaman saya ada, mungkin sampai sekarang pun masih ada. Ada yang namanya jasa cetak referensi, mungkin masih ada ya. Ada yang temennya tukang fotokopi ya istilahnya, tukang fotokopi. Ya, yang hobinya mengumpulkan materi kuliah di fotokopi, jadikan satu, dijual ke teman-temannya sendiri. Atau kalau ada soal-soal pembahasan atau apa yang kemudian diperbanyak dijual, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu memberikan manfaat buat orang lain ya nggak ada masalah ya. Teman-temannya yang beli juga jangan terus wah sama teman sendiri kok sepertinya ya mungkin ada juga tega banget sama teman sendiri kok harus hitungan. Justru karena itu teman Anda, dia sampai mau jualan seperti itu, berarti memang dia sedang membutuhkan uang dan mungkin dia memang tipikalnya yang mau menyelesaikan masalah orang lain juga. Jadi Anda ya imbal baliknya ya kalau mau ya beli, enggak ya sudah gitu, nggak perlu harus menyebarkan yang tidak ya. Itu ya salah satunya contoh yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa kesehatan, jasa cetak referensi ya. Mungkin sambil dicatat karena ide itu kadang hilang timbul begitu saja, kadang hanya sepersekian detik. Jadi kalau bisa mungkin yang mahasiswa kesehatan di sini sambil catat. Ini salah satu contohnya. Tapi nanti jangan terus harus plug sama yang saya contohkan A, B, C. Mungkin bisa dikombin A sama C. Oh bisa ya bisnis ini plus ini. Karena misianya sama, segmennya sama, targetnya sama. Kayak gitu. Jadi harus kreatif ya. Kemudian teman-teman bisa juga nih bikin merchandise angkatan. Nah,
Kalau seusia Anda yang masih mahasiswa itu kan biasanya solidaritasnya tinggi itu, ya. Nggak tahu ya zaman sekarang, kalau zaman dulu biasanya seperti itu, tapi kemungkinan sih biasanya rata-rata SMA kemudian kuliah, terutama apalagi yang masih awal-awal itu solidaritasnya tinggi tuh, ya. Kayak seolah sehidup semati ya, padahal nanti kalau udah kerja hilang sendiri-sendiri semua, ya. Tapi paling enggak selama masih solid bisa itu dimanfaatkan. Bikin merchandise angkatan atau prodi, misal stiker. Dulu ada juga yang sering banget kan jual stiker buat mobil, atau mungkin merchandise bikin kaos, jaket dan segala macam. Itu bisa jadi referensi Anda, salah satu referensi Anda. Tuh. Jadi yang pertama tadi jasa cetak referensi, kedua bikin merchandise angkatan atau prodi. Oke. Catat. Kemudian yang lain apa? Tadi mungkin yang saya pernah juga reseller alkes. Mungkin kalau keberatan untuk Anda stok sendiri barangnya, jadi reseller aja. Ya. Reseller itu menjualkan kembali. Jadi misal ada sebuah toko alat kesehatan, dia membuka program reseller. Tanya aja gimana nih cara untuk bergabung menjadi reseller, berapa komisinya, apa yang bisa saya kerjakan. Misal reseller untuk stetoskop, dulu saya stetoskop ya Littmann gitu, Littmann SE2 sama Littmann elektronik dulu. Itu saya reseller itu, tapi ketika sudah internship ya, Anda bisa nih mulai ketika masih mahasiswa, bisa dimulai. Atau apa yang paling banyak dibutuhkan selama di pendidikan, misal jas lab atau apa, itu bisa juga. Atau reseller buku kedokteran, ya. Bagi yang mungkin tidak anti sama fotokopian, mungkin bisa ditawari buku kedokteran. Mungkin Anda bisa menjual buku secara reseller, tidak harus nyetok sendiri. Itu salah satunya. Kemudian yang lain itu sudah tiga ya tadi ya. Jadi pertama jasa cetak referensi, kedua bikin merchandise, ketiga reseller alkes atau buku kedokteran. Yang berikutnya misal ini udah masuk ranah investasi sebenarnya, investasi saham, forex, emas dan lain-lain. Mungkin sudah mulai ada modal nih dari reseller dan segala macam. Ya sekali main lah saham, nggak apa-apa, tapi dengan cara yang benar ya, dan dipelajari. Jadi bukan tradingan nggak jelas seperti sekarang banyak anak muda banyak trading, kesannya keren ya bahasanya trading. Ya beli murah jual mahal kan, intinya semua seperti itu, tapi istilahnya biar keren trading. Tapi belajar yang benar, belajar valuasi, kalau bisa ya valuasi keuangan, laporan keuangan, baca laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Kalau bisa ya ini kok bisa muncul angka seperti ini tuh gimana sih, harus ada rasa penasaran seperti itu. Nah kalau Anda sudah belajar cara bikin laporan keuangan, nah nanti diterapkan di bisnis Anda ya. Oh bikin cash flow seperti ini, bikin neraca dan segala macam, mulai kecil-kecilan seperti itu nanti akan sangat berguna ketika sudah usahanya besar. Karena banyak yang sudah mulai usahanya udah banyak pelanggan dan segala macam, tapi jadi kacau karena laporan keuangannya tidak jelas, akhirnya yaitu banyak kerugian akhirnya. Nah biar nggak sampai sejauh itu, dari awal belajar tentang laporan keuangan ya. Jadi tadi investasi boleh saham, forex, emas dan lain-lain, tapi kalau saran saya sih yang agak membantu dalam belajar biasanya yang saham ini ya. Kalau forex tuh biasanya nanti kaitannya belajar tentang makroekonomi itu sih, tentang kebijakan-kebijakan di luar negeri yang mempengaruhi status moneter di masing-masing negara. Kemudian yang lain yang banyak sekarang itu kan ada health influencer. Nah, health influencer ini ada itu di materinya Dopa yang ngisi Dr. Muslim Kasim, spesialis THT juga. Beliau mengisi tentang tentang health influencer. Nah, kalian belajar nih gimana sih cara
membuat akun sosial media yang followernya itu bisa teredukasi tentang kesehatan. Jadi followernya bukan cuma follower beli ya, follower yang memang terengage dan mau belajar tentang kesehatan. Nah, beliau ini ahlinya. Kalau saya tidak terlalu ahli ya yang seperti ini. Dan kadang waktunya juga agak padat juga kalau untuk membangun personal branding di media sosial. Saya makanya fokus ke yang lain. Kemudian konten kreator medis. Nah, apa bedanya sama health influencer tadi? Kalau konten kreator itu lebih ke arah bagaimana mengeksekusi ide sebenarnya. Kalau health influencer kan lebih kepada bagaimana menunjukkan personal brandingnya. Kalau konten creator tuh gimana mengelola tim untuk bikin konten yang mungkin lagi hits, lagi viral dan segala macam. Itu nanti ada materinya sendiri. Jadi nggak bisa cuma asal tampil di sosial media, rutin posting sehari sekali, tapi isinya tidak mengengage sama sekali. Nah itu nanti juga akan sedikit percuma ya sebenarnya. Tapi sekali lagi keperluannya adalah targetnya apa. Jadi tidak semua harus menjadi seorang health influencer, tidak semua harus jadi seorang reseller ya. Pokoknya nanti tergantung kebutuhan sama diri Anda sendiri, maksudnya kemampuan Anda di mana. Kemudian yang lain, tadi udah ada berapa tadi ya? Ada jasa cetak, bikin merchandise, reseller, alkes. Kemudian investasi itu sebenarnya beda sama bisnis ya, cuma nggak apa-apa buat gambaran. Health influencer, content creator yang lain terakhir adalah ikut program afiliasi ya. Banyak ya sekarang afiliasi, apalagi kemarin ada yang afiliator ditangkap, itu jadi istilah yang familiar ya untuk afiliasi ya, cuma afiliasi yang benar ya. Dan kalau bisa yang membangun sektor kesehatan lagi, balik lagi membangun sektor kesehatan, cari program-program afiliasi yang terkait dengan sektor kesehatan. Nah, kita di Dopa ini juga ada afiliasinya. Kalau barangkali yang belum tergabung di afiliasi belum banyak tergabung di afiliasi lain, bisa mencoba afiliasinya Dopa. Dan komisinya memang kita bikin cukup besar karena untuk mendorong sektor kesehatan itu tadi, biar lebih banyak yang share, lebih banyak yang belajar tentang health friendship. Akhirnya nanti keangkat sendiri dunia kesehatan tanpa kita perlu harus istilahnya mengemis-ngemis minta penghasilan kita dinaikkan dan segala macam. Nanti ya ketika sektor kesehatan itu sudah tumbuh, otomatis akan semakin bersaing untuk meningkatkan kualitas. Ketika kualitasnya sudah saling naik, ya biasanya biaya juga akan naik. Kecuali kualitasnya dibikin sama semua, nah itu harganya malah akan turun. Tapi kalau dengan belajar entrepreneurship, kita membuat value dari tiap usaha. Si A bikin ini, si B hampir sama tapi value-nya dinaikkan. Nanti si C bikin lagi baru, tapi dengan kekhususan khusus. Akhirnya value-nya akan naik dan pada ujungnya adalah sektor kesehatan bisa terangkat penghasilannya dengan membuat value-value yang lebih baik. Ya, Khitan sebagai contoh ya, klinik Khitan dulu ya, klinik Khitan ya gitu-gitu aja ya, tapi sekarang klinik Khitan mulai banyak membuat value-value sendiri, misal dengan VR ya, kemudian ada itu namanya Safubot, itu dengan gimmick-gimmick robot, mainan, action figure, ada yang dikasih PlayStation, kemudian belum lagi teknik-teknik Khitan yang berbagai macam sekarang, tidak hanya konvensional, hanya menggunakan mesh ya, ada laser, ada klem dan segala macam, tekniknya pun beragam. Nah itu dengan value-value yang ditambah-tambah seperti itu, ya kita bisa meningkatkan kesejahteraan ini di dunia kesehatan tanpa harus kita melenceng keluar dari dunia kesehatan. Itu ya. Jadi yang program afiliasi Dopa itu nanti caranya sangat gampang sekali. Nanti bisa teman-teman sekalian juga masuk ke websitenya Dopa di dopa.co.id, ada tutorial tentang afiliasinya Dopa. Jadi itu nanti hanya daftar gratis sebagai member, kemudian otomatis sudah tergabung di
komunitas healthpreneur ya, healthpreneurnya Dopa. Kemudian nanti tinggal pilih produk apa dari produk Dopa itu yang mau diafiliasikan, misal tentang klinik BPJS atau mungkin healthpreneurship ya, mungkin teman-teman kan sekarang lebih fokusnya yang ke sana yang masih bisa dilakukan, atau tentang bikin bisnis healthy food, itu kan masih bisa juga sebenarnya. F&B tapi yang healthy food. Nah, tetap kita nggak melenceng dari dunia kesehatan. Jadi diabetes dan segala. Jadi bikin itu modalnya juga tergolong murah. Kalau ada teman-teman yang pengen bikin bisnis healthy food tuh, nanti mentornya dengan Mbak Ayu ya, nanti bisa dilihat di website Dopa. Jadi tinggal daftar di website Dopa, kemudian nanti cari link afiliasi dari produk yang mau diafiliasikan, misal tentang healthy food, dipasang di sosial media teman-teman, baik FB, Instagram atau apapun itu, boleh dalam bentuk link penuh atau mungkin dibikin shortener di short, dibikin bitly dan segala macam, dipasang. Nah, nanti tiap ada orang yang lihat link tersebut kemudian tertarik masuk ke halaman landing page-nya Dopa, itu landing page-nya sudah ada copywriting-nya, jadi sudah ada ini program tentang apa, keuntungannya apa dan segala macam. Jadi teman-teman udah nggak perlu harus melakukan closing, harus negosiasi tentang harga dan segala macam ke calon konsumen tadi. Jadi nanti sudah otomatis dari website yang akan mengarahkan ketika nanti memang dari calon konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran untuk menjadi murid jadi siswa Dopa, itu otomatis teman-teman langsung mendapatkan 50.000. Cuma pasang link dapat 50.000. Bayangkan coba ya, nggak ngapa-ngapain. Kalau dulu kan saya masih harus melakukan closing ke customer, jadi reseller pun harus belajar negosiasi dulu ya, gimana cara biar closing. Kalau sekarang kan afiliasi ini bentuk sederhana dari reseller sebenarnya. Jadi cuma pasang link tapi nggak perlu negosiasi, tinggal nunggu aja nanti closing. Kalau udah closing 50.000 ya, padahal produknya aja harganya cuma 200-an ribu, Anda mendapat berapa persen itu. Nggak perlu nanam saham di Dopa, Anda langsung dapat hampir 25% dari penjualannya ya. Untuk buat mahasiswa kesehatan ini menurut saya yang paling efisien, paling gampang. Apalagi circle Anda adalah circle orang kesehatan, ya mesti banyak yang tertarik juga dengan produknya Dopa. Apalagi kalau sudah aware masalah kesejahteraan. Tapi kalau yang penting dapat gaji gitu aja, itu ya mungkin tidak tertarik. Tapi yang ingin meningkatkan kesejahteraan, produk-produk Dopa ini pasti akan menimbulkan ketertarikan ke circle Anda ya. Gampang kan, cuma daftar member, kemudian nanti mengenerate link afiliasi, taruh di sosial media. Udah seperti itu aja, tinggal nunggu nanti akhir bulan berapa yang closing. Selesai ya. Anda tetap bisa kuliah seperti biasa. Masih nanti tergabung juga di komunitasnya Healthpreneur. Jadi nanti kalau kita ada event-event, ada belajar copywriting, belajar Facebook Ads, belajar apa, nanti Anda akan diinfokan. Ya, di samping memang kita mau mendorong sektor kesehatan. Artinya Anda bukan sedang hanya berbisnis untuk menghasilkan keuntungan finansial Anda sendiri, tapi memberikan dampak atau solusi bagi orang lain. Salah satunya itu membantu teman-teman kita yang sudah berprofesi agar tidak menggantungkan diri dari gaji tempat kerja, tapi justru membuat gaji sendiri untuk karyawan mereka ya, untuk meningkatkan penghasilan mereka, sehingga tidak ada lagi tuh mikir beli rumah harus kredit ya, atau beli rumah harus di pucuk gunung untuk cash ya. Jadi belilah rumah di tengah kota dengan cash. Nah gitu, tidak usah sebut ya berapa nominalnya, nanti dikira flexing lagi. Pokoknya Anda tahulah. Oke, mungkin sekian
Jadi saya ingatkan lagi, setiap Selasa Kamis untuk beberapa pekan ke depan saya akan mengisi di Dopa Indonesia. Kemudian Rabu Jumat nanti Om Raffi akan mengisi di daily.dopa untuk IG live. Nanti juga kita akan adakan kelas khusus Zoom untuk hanya beberapa orang saja, jadi pantau terus IG kami karena pengumumannya juga nanti biasanya akan sedikit mendadak dan mungkin kuotanya terbatas. Mungkin Zoom meeting hanya untuk ke 50 orang yang mau belajar tentang misal seperti itu. Nah itu ya pastikan Anda tahu jadwal tersebut, keburu nanti penuh jadwalnya ya. Begitu. Ini saya juga baru selesai praktek tadi. Ya keseharian saya pokoknya seperti ini ya, dari jam 7 pagi sampai rumah sakit jam 3, jam 4 pulang di rumah sakit, lanjut ke praktekan sampai jam 8 malam. Nah ini khusus saya luangkan waktu beberapa jam, berapa menit untuk sejawat Dopa demi bisa memajukan sektor kesehatan. Kalau saya sendiri, saya berada di bisnis klinik vaksin sebenarnya ya, karena saya mulai sebelum saya menjadi dokter THT, sebelum sekolah THT. Sekarang saya bikin baru lagi yang khusus THT, dan rasanya memang luar biasa enak kalau punya usaha sendiri, jauh dibandingkan kalau yang teman-teman saya masih bergantung dengan gaji. Oke, sekian ya. Selamat malam, terima kasih, selamat beristirahat kembali. Sejawat Dopa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.